Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mirza Alvan. Kali ini saya akan membuat video tentang review hasil wawancara saya. Namun sebelum lanjut, karena ini masih bulan Syawal, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dan apabila saya ada kesalahan dalam pembuatan video dari awal sampai hari ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Nah, kemarin saya sudah melakukan 3 wawancara bersama narasumber yang saya pilih. Yang pertama itu ada Bapak Nur Wahid selaku Kepala TPQ Mushola Pangasinan. Yang kedua ada Mas Ilyas, mahasiswa Universitas Terbuka Purwokerto. Yang ketiga ada Bapak Muhtadin selaku pengusaha. Permasalahan lingkungan yang kini dihadapi umat manusia umumnya disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama itu karena kejadian alam sebagai peristiwa yang harus terjadi, sebuah proses dinamika alam itu sendiri. Yang kedua disebabkan oleh ulah manusianya itu sendiri. Nah, agar lingkungan dapat terawat dan terlestarikan, maka manusia yang diciptakan oleh Allah yang bertugas untuk sebagai khalifah di bumi sudah berkewajiban untuk menjaga dan merawat sesuai dengan apa yang diperintahkannya. Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan, Mas Ilyas mengatakan bahwa Islam itu telah mengajarkan bahwa manusia harus hidup selaras dengan lingkungannya, walaupun dalam keadaan apapun. Hal ini berdasarkan perintah ayat Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya, janganlah engkau berbuat kerusakan di bumi ini. Nah, apalagi ini sedang keadaannya tidak normal ya, lagi sedang adanya pandemi COVID-19. Maka kita sebagai manusia harus berperan aktif dalam mencegah dan memberantas mata rantai pandemi ini. Caranya itu adalah kita harus tetap menaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam melakukan kegiatan sehari-hari, seperti gunakan masker pada saat keluar rumah, rajin cuci tangan, terapkan social distancing dan physical distancing, dan lain sebagainya yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau memutuskan mata rantai COVID-19 ini. Sedangkan menurut pendapat Bapak Nur Wahid, selain kita harus baik kepada hablum minallah dan hablum minannas, kita juga harus baik terhadap hablum minal alam. Nah, hablum minal alam ini artinya adalah harus memperlakukan sebaik mungkin lingkungan alam yang kita tempati. Jika kita memperlakukan baik dengan alam, maka lingkungan pun akan memberikan yang terbaik juga kepada kita, seperti tidak terjadi bencana yang dapat membahayakan hidup manusia dan merasa aman untuk ditempati manusia. Nah, sedangkan menurut pendapat Bapak Muhtadin itu tentang manusia harus selaras dengan lingkungan pada masa pandemi COVID ini. Manusia harus pandai menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Maksudnya adalah ketika lingkungan sedang diserang pandemi virus ini, jangan menjadi manusia yang kagetan. Seperti halnya pemerintah melarang kegiatan akbar seperti peringatan Isra Mi'raj itu semata-mata bukan melarang kegiatannya, tetapi demi keselamatan dan kebaikan bersama. Kerusakan lingkungan dapat terjadi karena hal-hal sepele yang dilakukan oleh manusianya itu sendiri. Salah satunya adalah membuang sampah sembarangan akan mengakibatkan banjir yang akan berdampak cukup besar bagi kenyamanan hidup manusia. Hal lain yang bisa merusak lingkungan menurut Bapak Nur Wahid itu adalah menebang pohon di hutan secara berlebihan dan tidak melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Nah, jika hal ini dilakukan, maka kelangsungan hidup baik lingkungan itu sendiri, hewan-hewan maupun manusia juga ikut terganggu. Karena apa? Hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya tanah longsor, kebakaran hutan, dan banjir bandang, yang itu semua akan merugikan manusia itu sendiri. Agar manusia tidak mudah merusak lingkungan hidup,
butuh adanya kesadaran diri pada manusianya itu sendiri bahwa apa yang kita lakukan terhadap lingkungan akan berdampak pula untuk manusia itu sendiri. Jika berlaku baik, maka akan berdampak baik, dan jika berlaku buruk, maka akan berdampak buruk pula. Selain itu, juga butuh adanya sosialisasi dari pihak-pihak yang terkait mengenai pentingnya kita dalam menjaga lingkungan hidup kita. Menurut Bapak Nur Wahid menjelaskan upaya yang dapat dilakukan agar lingkungan dan alam dapat terus menyediakan berbagai kebutuhan manusia adalah memanfaatkan dan mempergunakan hasil dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan serta senantiasa selalu menjaga dan merawat lingkungan dan alam sebaik mungkin. Seperti contoh, kita setelah menebang pohon-pohon besar agar lingkungan tetap terjaga dan terlestarikan, maka harus ditanami kembali pohon-pohon yang sudah ditebang sehingga hutan tidak gundul dan tidak menyebabkan bencana yang membahayakan kita sendiri. Sedangkan menurut Mas Ilyas menjelaskan keselamatan dan kesejahteraan manusia tergantung dari keutuhan ekosistem tempat hidupnya. Jika terjadi kerusakan pada ekosistemnya, manusia akan menderita karena itu merupakan sumber daya bagi manusia. Namun, pemanfaatan untuk kebutuhan hidupnya dilakukan dengan hati-hati agar tidak terjadi kerusakan pada ekosistemnya. Dengan begitu, manusia akan sadar terhadap hukum yang mengatur lingkungan hidup dari Allah Subhanahu wa taala dan komitmen terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi pada lingkungan hidup. Jadi, berdasarkan hasil wawancara tadi, dapat disimpulkan bahwa kita sebagai manusia di muka bumi ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bertugas sebagai khalifah di muka bumi ini sudah senantiasa berkewajiban untuk menjaga dan melestarikan lingkungan ini agar lingkungan yang kita tempati itu dapat digunakan sebagai tempat perlindungan bagi kita dari mara bahaya, dan selain itu juga agar lingkungan yang lestari ini dapat diwariskan kepada anak cucu kita nanti.